Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur setanah air dari Sabang sampai Merauke. Salam rahayu semuanya dimanapun kalian. Salam kenal dari saya Lintang Junior. Semoga dimanapun kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari bahaya. Untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membuat satu video tentang yang sedang viral, yaitu Joko Kendil. Jadi banyak sekali video-video beliau itu tersebar. Jadi untuk kalian yang belum tahu, Joko Kendil ini seorang musafir yang berkelana dari kota A, B, C, D dan untuk berziarah. Dan beliau ini dikenal sebagai musafir yang menunggangi harimau putih. Dah, ini sangat menarik sekali kalau kita bahas. Jadi untuk kalian, saya ingatkan sekali lagi, ini hanya versi saya. Apa yang saya tahu setelah melakukan pengecekan, ya ini yang akan saya jabarkan ke kalian. Tanpa kurang dan lebih, ya. Mau sama atau tidak, ya wallahu a'lam bishawab. Langsung saja mulai ke pembahasannya. Nah, apakah benar beliau ini menunggangi harimau putih saat melakukan suatu perjalanan? Nah, ini sangat menarik sekali. Apakah benar itu? Monggo disimak. Menurut saya pribadi, beliau ini tidak menunggangi harimau putih, melainkan beliau ini hanya didampingi dari arah depan. Jadi posisinya itu depan satu, kiri kanan satu-satu, jadi tiga ya. Posisinya itu tiga. Dan di belakang itu bukan sosok harimau, tapi beda lagi. Nanti akan saya bahas. Jadi yang sosok harimau itu ada tiga. Yang pertama putih, yang kedua itu loreng, ya. Loreng dua. Jadi beliau itu ada tiga harimau dan tidak menunggangi. Dan dari mana harimau tersebut? Yang pertama, yang putih itu dari gurunya. Menurut saya pribadi ya, karena diberikan dari seseorang ya, mungkin menurut saya pribadi itu gurunya. Yang kedua, dari mana yang kiri kanan tuh harimaunya? Itu saat melakukan suatu tirakat. Beliau mendapatkan itu menurut saya pribadi. Jadi yang kanan dapat dari suatu tirakat, yang kedua yang di kirinya itu dari suatu amalan beliau. Jadi beliau itu mempunyai beberapa amalan yang beliau pelajari atau beliau tirakatkan menjadi suatu hal khodam pendamping. Dan yang di belakang itu khodamnya seperti apa sih Kang? Nah, ini akan saya bahas nanti ya. Dan beliau ini sering sekali diberikan oleh-oleh atau hadiah, atau banyak orang yang saling memberi atau membantu saat melakukan perjalanan beliau itu ke salah satu tempat. Jadi banyak orang yang ngasih makanan, ngasih uang, ngasih minuman, ngasih tempat tinggal sementara. Mungkin seperti itu menurut saya pribadi. Jadi beliau ini uniknya, kalau kalian tidak tahu ya, saya kasih tahu. Kalau kalian ngasih makanan ke beliau atau ngasih sesuatu ke beliau, beliau itu dalam hati selalu berterima kasih dan mendoakan orang tersebut. Itu menurut saya pribadi. Karena apa? Coba kalian cek sendiri. Apa ya sebutnya? Kalau kalian ngasih beliau, kalian tuh punya hajat. Hajat apa pasti nanti akan terlaksana. Atau gini, contoh sederhananya gini. Kalian punya warung. Misalnya kalian tuh punya warung bakso, terus jarang sekali ada yang beli atau pendapatannya itu kurang. Misalnya sehari biasanya 200.000. Nah, hari-hari kemarin-kemarin itu berkurang. Jadi pendapatan kalian itu 100.000. Kan ada berkurang 100.000 kan pendapatan kalian. Nah, Joko Kendil ini hadir atau datang ke tempat kalian. Terus kalian itu memberi beliau atau mengasih makan baksonya ke Joko Kendil. Nah, nanti itu akan mendatangkan rezeki untuk kalian. Jadi gini, intinya tuh seperti ini. Kita sesama manusia itu saling tolong menolong atau saling membantu, saling memberi. Nah, jalannya rezeki itu bukan berarti dari Joko Kendil yang sakti, tapi memang itulah jalannya rezeki itu. Jadi bukan Joko Kendil yang sakti, tapi memang kalau kita memberi sesama, apalagi memberikan apa yang kita miliki ke orang lain, itu akan membuka pintu rezeki kita. Jadi bukan Joko Kendilnya yang sakti ya.
Dan Joko Kendil juga mempunyai suatu amalan atau beberapa ilmu dari gurunya, dan di sini pun saya melihat Joko Kendil itu sedang melakukan suatu tujuan yang dia tuju. Jadi ada sesuatu yang dia tuju dan itu belum tercapai saat ini. Dan hodam yang di belakangnya itu seperti apa, Kang? Nah, ini hodam yang di belakang itu ada yang tinggi besar juga, ada yang wanita juga. Dan Joko Kendil ini, kalau kalian pengen tahu, dia itu sering sekali berjumpa dengan salah satu tokoh. Salah satu tokoh yang ada di Nusantara ini. Salah satunya ada tokohnya. Sering sekali berjumpa. Nah, sampai di sini videonya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ketidaksamaan pendapat antara saya dan kalian yang sudah bertemu Joko Kendil. Ya, saya mohon maaf karena ya ini versi saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.